Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Hermawan Saputra selaku tim Satgas COVID-19, yakni Pak Hermawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Samuel. Pak, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial skala besar. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Baik, pembatasan sosial berskala besar ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi standing position atau sikap pemerintah, di mana sebelum ini kita bertanya-tanya langkah utama untuk menangani COVID-19 ini seperti apa. Akhirnya terjawab, pemerintah melalui Presiden menyampaikan dengan resmi dengan adanya Kepres nomor 11 tahun 2020, pertama dikatakan bahwa kita punya kedaruratan kesehatan masyarakat. Tentu dengan kedaruratan kesehatan masyarakat diikuti dengan langkah-langkah, maka keluarnyalah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini sebelumnya juga termaktub di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Memang ada opsi-opsi pilihan, dan alhamdulillah pada akhirnya pemerintah bersikap dan memilih untuk pembatasan sosial berskala besar. Demikian, Pak Samuel. Apakah menurut Anda efektif dengan karakter masyarakat Indonesia pada umumnya? Memang harus ada upaya law enforcement ya, terkait dengan peningkatan kedisiplinan dan juga upaya-upaya mitigasi kesehatan agar tidak menghadiri keramaian, berkumpul untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi selama ini yang disebut dengan himbauan untuk social atau physical distancing, yang selama ini masih bersifat himbauan, sekarang diikuti dalam bentuk peraturan dengan tentu saja ada konsekuensinya. Bagi masyarakat yang tanda kutip yang masih susah diatur, tentu akan diatur lebih tegas oleh pemerintah melalui adanya kebijakan ini. Oke, Pak, Yakmi meminta pemerintah untuk membuat sistem kesehatan nasional. Seperti apa sih, Pak, bentuknya? Sistem kesehatan nasional sebenarnya sedang dirancang ya untuk diusulkan menjadi sebuah rancangan undang-undang. Tetapi kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat punya beberapa terminologi terkait dengan perang melawan COVID-19 itu, seperti istilah community-based fighting initiative. Kalau kita bahasa Indonesia kan semacam perang akar rumput menghadapi COVID-19. Kira-kira perang akar rumput ini itu menghadirkan upaya-upaya yang berbasis komunitas seperti pelibatan RT RW, kelurahan dan aparatur kesehatan yang ada di tingkat komunitas untuk bersama-sama melakukan pencegahan, edukasi dan sekaligus adanya early detection. Jadi bila ada individu dalam komunitas, misalnya orang per orang atau warga masyarakat yang merasa berisiko, pernah terpapar dengan orang yang positif atau bahkan PDP, atau pernah hadir di acara-acara di daerah yang berisiko besar, maka masyarakat melalui kekompakannya mendeteksi dan mengkoordinasikan dengan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau bahkan bisa berisolasi secara mandiri di rumah. Tapi hal itu sudah terjadi nampaknya secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Memang sebelum adanya penetapan oleh pemerintah melalui PP 21 2020 ini, secara informal juga pemerintah, baik pejabat pusat maupun pejabat daerah, pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu sudah melakukan himbauan agar dilakukan pembatasan pada bidang pendidikan dengan meliburkan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan juga melakukan pembatasan aktivitas kantor, bahkan toko-toko yang tidak menjual hal-hal yang menyangkut kebutuhan pokok juga diharapkan untuk dibatasi. Nah, demikian juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Jadi yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar, sebenarnya secara informal sudah berjalan sejak 2 minggu terakhir ini. Nah, masing-masing pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat sudah menghimbau hal ini, tetapi dengan adanya payung kebijakan berupa peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini menunjukkan adanya ketegasan dan sikap resmi pemerintah dan akan menjadi payung bagi kebijakan-kebijakan daerah secara teknis berikutnya. Oke, Pak, kita dapat pertanyaan melalui WhatsApp dengan Nafisah di 08579977 sekian. Bedanya pembatasan sosial berskala besar dengan istilah lockdown yang diterapkan di beberapa negara. Karena sejauh ini masih banyak masyarakat yang kurang paham, Pak, terkait perbedaan ini. Pendapat Pak Hermawan gimana, Pak?
pertama saya ingin menyampaikan istilah lockdown ini istilah yang kita adopsi dari istilah asing. Jadi imported terminologi begitu. Kalau di Indonesia ada istilah yang lebih dekat walaupun tidak sama persis, yaitu adalah karantina wilayah. Karantina wilayah juga istilah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, hanya saja pilihan pembatasan sosial berskala besar dengan karantina atau mungkin istilah canggihnya lockdown, ini ada pada penutupan area pintu-pintu masuk di suatu daerah. Seperti pelabuhan, kemudian juga terminal, bandara, dan jalur-jalur masuk penyeberangan maupun angkutan darat lainnya. Nah, hakikat dari lockdown itu karena sifatnya semacam karantina wilayah, maka tidak ada lagi jalur transportasi. Nah, beda dengan pembatasan sosial berskala besar seperti yang diambil oleh pemerintah sekarang, kita melihat 2 hari efektif sikap pemerintah ini, kita tidak juga melihat adanya pembatasan atau penutupan jalur-jalur transportasi, walaupun ada pembatasan. Misalnya pembatasan penyeberangan, pembatasan jumlah kendaraan antara daerah, antar provinsi, pembatasan mungkin transportasi di laut dan pelabuhan, terjadi tetapi tidak ditutup total. Kalau lockdown atau karantina, betul-betul ditutup pintu itu. Yang kedua perbedaannya dari aspek internal kewilayahan. Kalau di dalam karantina wilayah, maka lebih ketat dilakukan lagi proses itu, terutama aktivitas di dalam wilayah. Tetapi kalau pembatasan sosial berskala skala besar ini, ada aktivitas tapi dibatasi secara besar. Hanya ada keperluan-keperluan yang spesifik yang tidak mungkin ditinggali, yang diizinkan. Begitu, Bang Samuel. Baik Pak, dari Arif di 0857 422 sekian-sekian, berapa persen angka keberhasilan rapid test dalam mendeteksi virus corona? Apakah efektif jika digunakan di Indonesia dengan persebaran warganya, Pak? Oke, kalau rapid test ini bukanlah untuk membuktikan apakah positif atau negatif corona. Tetapi rapid test itu bagian dari upaya mitigasi untuk cepat kita melakukan deteksi awal faktor risiko orang-orang yang mungkin terinfeksi COVID-19. Nah, kalau tingkat keberhasilan efektivitasnya antara 36 sampai 45%. Jadi tidak begitu signifikan. Jadi ada istilah false negatif dan juga ada kemungkinan kegagalan dalam mendeteksi terinfeksi besarnya atau tidak. Tetapi secara umum tetap dibutuhkan untuk membackup adanya pemeriksaan PCR dari COVID-19 ini, dan upaya ini tentu digunakan untuk berpacu melawan penyebaran yang cepat dan masif. Begitu. Baik, terakhir Pak Hermawan dari Fadli di 08119660 sekian-sekian. Apakah perlu pemeriksaan secara masif mengatasi penyebaran? Ya, ada paradigma dalam bidang epidemiologi, kalau suatu daerah itu kena wabah atau ada kejadian luar biasa seperti kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, sebenarnya semua orang, warga harus dicurigai terpapar. Yang bisa membuktikannya adalah adanya pemeriksaan yang masif dan menyeluruh. Maka kalau dilakukan pemeriksaan berskala besar, cepat dan masif, sebenarnya memang itu hal yang harus dilakukan. Kalau kita melihat negara-negara lain di dunia hari ini, kemampuan negara-negara itu bisa memeriksakan mulai dari 16.000 sampai 150.000 sampel per hari, dan itu luar biasa. Sementara di kita masih dalam hitungan ratusan sampel per hari, dan kita masih punya PR untuk berpacu melawan penyebaran corona ini, tetapi cara yang paling efektif juga adalah untuk memperbanyak dan mempercepat pemeriksaan sampel untuk COVID-19. Baik, terima kasih Pak Hermawan atas komunikasi via Skype pada hari ini, dan semoga kita bisa melewati pandemi COVID dengan baik. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore. Baik. Bung Samuel, sehat selalu. Baik, terima kasih.